pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum kita memulai hari kita, memulai kegiatan kita, bahkan di sela-sela kegiatan kita, mari kita berikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, yaitu yang pada hari Rabu 24 Mei 2023, yaitu tertulis di dalam Efesus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, Naeng malohamu mangatusi rab dohot saluhut akan abadiai, gajangna dohot bidangna, bagasna dohot tibona. Saudaraku, sungguh indah jika kita saling-saling mendoakan. Mendoakan orang lain tidak hanya supaya dia terberkati, supaya dia pintar, supaya dia semakin panjang umur. Tetapi doa yang teramat-amat indah Paulus contohkan kepada kita pada hari ini. Agar orang lain, agar kita juga dapat dengan sukacita bersama-sama orang yang kudus dapat memahami lebarnya, panjangnya, dan tingginya, serta dalamnya kasih Kristus dalam hidup kita. Paulus mau mendoakan kita agar kita dapat memahami, mengerti atas kasih Kristus di dalam jiwa kita. Jadi Paulus tidak hanya mendoakan supaya kita baik-baik saja, supaya kita setia saja, tetapi Paulus juga mendoakan kita supaya kita mengerti kasih Kristus. Saudaraku, sudahkah engkau mendoakan dirimu terutama agar engkau dapat mengerti begitu dalamnya, tingginya, dan dalamnya lebarnya kasih Kristus di dalam hidupmu? Sudahkah engkau mendoakan anak-anakmu agar mereka dapat mengerti betapa lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus di dalam hidup mereka? Sudahkah engkau mendoakan papamu, mamamu yang mungkin menurutmu sangat-sangat berbeda dari orang tua yang lain yang takut akan Tuhan? Sudahkah engkau mendoakan mereka supaya mereka tahu dan mengerti betapa lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus dalam hidup mereka? Jika belum, mari saudaraku, saat ini tidak ada kata terlambat. Berdoalah bagi mereka yang dekat di hatimu terutama. Dan jangan lupakan dirimu sendiri juga. Dan kepada semua orang, supaya banyak orang mengerti begitu hebat dan luar biasanya cinta kasih Tuhan Allah dalam hidup kita. Tak dapat terselami. Sungguh luar biasa, tak dapat kita hitung. Karena kasih Kristus tidak dapat diangka dan diukur. Meternya, beratnya, berapa lamanya. Karena sebelum kita ada, Dia sudah ada, menyediakan yang terbaik buat kita. Begitu lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Tidak sama seperti kasih orang tuamu, bahkan kasih seorang ibu kepada anaknya. Yang kalau di dunia ini kata orang pinter, ya masih kasih ibu yang paling hebat. Mau memberikan, mengorbankan banyak darah dan nyawanya. Dia bertaruhkan untuk melahirkan anaknya dengan sukacita dan bahagia. Walau bagaimanapun kondisi bayi yang dia lahirkan, dia pasti akan menerima dan membesarkannya, bahkan mendoakannya. Tapi saudaraku, kasih Kristus jauh lebih luar biasa dari itu.
Kasih Kristus jauh lebih tak terselami. Jika saat ini mungkin kita dapat meraba, Tuhan pasti menolongku, Tuhan pasti akan sediakan. Ataupun mungkin dengan rasa putus asa kita akan mengatakan, Tuhan itu selalu meninggalkanku, Tuhan itu tak pernah memperhitungkan aku. Itu katamu. Kata Tuhan Allah selalu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Cinta kasihnya luar biasa. Jika manusia punya batas dan waktu, tetapi Tuhan Allah setelah kita meninggal, Dia tetap merawat dan memelihara kita. Dan ketika pada waktunya kelak Dia datang ke dunia ini kembali, Dia akan memperhitungkan iman dan perbuatan baikmu, ketaatanmu padanya. Rasa percayamu akan diperhitungkan Tuhan Yesus. Dia akan mengangkat orang-orang percaya masuk ke dalam kerajaan-Nya. Walau kita sudah lama sekali meninggal. Jadi kasih Tuhan tidak hanya sampai pada saat kita bernapas. Kita tak bernapas pun Dia tetap merawat kita. Merawat orang-orang yang telah mendahului kita di dalam makamnya. Jadi jangan cemas. Saudaramu yang sudah dimakamkan itu Tuhan pun menjaganya. Bahkan dengan imanmu Dia telah menyediakan tempat yang terhebat, luar biasa bagimu. Kasih-Nya sungguh tak terselami. Bahkan kasih Kristus tak dapat dibandingkan kepada apapun. Karena hanya kasih Kristus yang mau memberikan nyawanya untuk membelamu. Untuk memberikan yang terbaik dan tak pernah Dia menuntut untuk dibalas. Mengapa kita harus berbuat baik? Itu hanya karena sebagai tanda kita adalah orang yang percaya. Sama seperti saya. Karena saya seorang pendeta, saya harus berkhotbahlah. Karena saya harus berdoalah, menghibur orang. Itu tugas pendeta. Sebagai orang percaya kita juga harus berbuat baiklah. Mendoakan oranglah. Bahkan mengasihi sesama. Karena itu tugas orang yang percaya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia luar biasa. Tak terukur apa yang dapat diberikannya bagimu. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyapa kami. Untuk selalu setia kepadamu. Agar kami terus bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sertai kami Bapa. Jika di dalam kehidupan ini, di dalam banyak persoalannya, polemiknya, tetaplah ingatkan kami untuk terus mensyukuri kasih-Mu, mengingat kasih setia-Mu, agar kami tidak pernah meninggalkan-Mu. Karena hanya di dalam-Mu lah kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.